Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Tatar Sunda yang pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi pusat dari Pajajaran terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tangerang, disebut juga Ciliwung dan Cisadane yang sejajar. Kerajaan Pajajaran berdiri selama beberapa abad, dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Pusat pemerintahannya berada di Pakuan Pajajaran yang saat ini kita kenal sebagai Kota Bogor. Kerajaan ini memiliki wilayah yang strategis. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa yang mempermudah akses perdagangan maritim. Di sebelah timur, kerajaan ini berbatasan dengan daerah Galuh, sementara di barat berbatasan dengan daerah yang kini menjadi Kesultanan Banten. Di selatan terbentang Samudra Hindia. Berdirinya Kerajaan Pajajaran. Menurut carita Parahyangan, Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 atau 591 Saka. Menurut naskah kuno, carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16, Kerajaan Pajajaran merupakan gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sebelum bergabung, kedua kerajaan itu masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Pasca Tarumanegara kalah dari Sriwijaya, kedua kerajaan memberontak dan melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh mendeklarasikan diri sebagai kerajaan yang berdaulat dan membentuk Kerajaan Pajajaran. Letak Kerajaan Pajajaran di Parahyangan Sunda dengan ibu kota di Pajajaran. Dikenal juga dengan sebutan Pakuan Pajajaran. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Raja Sri Baduga Maharaja atau yang biasa kita kenal dengan Prabu Siliwangi. Menempati kekuasaan pertama di Kerajaan Pajajaran yaitu pada sekitar tahun 1482 hingga akhir jabatannya yaitu 1521. Menjadi Pendin dengan Pakuan sebagai ibu kotanya. Saat ini yang sering kita kenal Bogor. Dikenal dengan nama lain Prabu Siliwangi dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Yang kedua, Prabu Raja Surawisesa. Menjabat pada tahun 1521 hingga akhir 1535, menggantikan Prabu Siliwangi sebagai penerus kedua. Namun, sayangnya tidak ada prestasi yang banyak dilakukan, bahkan terbilang stagnan, akan tetapi juga tidak menyebabkan kemunduran atas kekuasaan sebelumnya. Yang ketiga, Prabu Ratu Dewata. Ratu Dewata memimpin selama kurun waktu 8 tahun, berjalan dari 1535 hingga dengan 1543. Pada masanya, banyak sekali terjadi kekacauan karena ketidakcakapannya, sehingga masa jabatannya tidak lebih lama dari pemimpin sebelumnya. Yang keempat, Ratu Sakti. Kepemimpinan dari Ratu Sakti juga tidak lebih baik dari pemimpin sebelumnya, sehingga masa kekuasaannya juga pendek seperti Ratu Dewata, hanya berjalan 8 tahun saja dari tahun 1543 sampai 1551. Selain tidak menunjukkan kemajuan dalam usaha pemerintahannya, sifatnya yang boros juga sangat tidak disukai rakyat. Yang kelima, Ratu Nilakendra. Saat Ratu Nilakendra menjabat puncak dari pemerintahan kerajaan, maka awal keruntuhan juga dimulai menjabat pada tahun 1551 hingga 1567. Menjadi satu titik awal keruntuhan yang terjadi. Bahkan ketika terjadi penyerangan oleh Hasanuddin dari kerajaan Banten, Ratu Nilakendra justru melarikan diri dan tidak mempertahankan kekuasaannya. Yang keenam, Raga Mulya. Raja terakhir kerajaan Pajajaran adalah Raga Mulya.
memiliki perangai dan gaya kepemimpinan tidak jauh berbeda dari raja sebelumnya. Sifatnya yang tidak baik dan tidak cakap dalam memimpin banyak membuat kemunduran. Berkuasa selama 12 tahun dari tahun 1567 hingga tahun 1579. Namun tidak lagi di Pakuan, melainkan berpindah di daerah Pandeglang. Kehidupan perekonomian Kerajaan Pajajaran. Masyarakat di zaman Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada, dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting, yaitu Sunda, Kelapa atau Jakarta, Pontang, Tanggara, Pelabuhan Banten, Cigede, dan juga Cimanuk atau Pamanukan. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan, serta badut, dan juga golongan petani serta pedagang. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampokan, dan maling. Kehidupan budaya. Sejak zaman Kerajaan Tarumanegara, kehidupan masyarakat Jawa Barat, rakyat Sunda, dipengaruhi oleh budaya Hindu. Pengaruh Hindu terhadap Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui melalui 1. Arca-arca Wisnu di daerah Cibuaya dan arca-arca Rajarsi. 2. Kitab Parahyangan dan Kitab Sanghyang Siskakanda. 3. Cerita-cerita dalam sastra Sunda kuno bercorak Hindu. Peninggalan sejarah. A. Prasasti. 1. Prasasti Rakyat Juru Pangambat 923 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Bogor dengan menggunakan bahasa Jawa kuno bercampur dengan bahasa Melayu. Prasasti ini memuat pengembalian kekuasaan Raja Pajajaran. Kemungkinan Kerajaan Pajajaran pernah dikuasai kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. 2. Prasasti Horen. Prasasti yang berasal dari Majapahit ini menyebutkan bahwa penduduk di Kampung Horen sering tidak merasa aman karena gangguan musuh dari arah barat. Diperkirakan musuh yang dimaksud adalah Kerajaan Pajajaran. 3. Prasasti Citasi. Prasasti yang dibuat atas perintah Raja Jayabupati ini bertujuan untuk memperingati bangunan Sang Hyang Tapak sebagai tanda terima kasih Raja terhadap pasukan Pajajaran yang berhasil memenangkan perang melawan pasukan Swarnabumi. 4. Prasasti Astana Gede. Prasasti yang terletak di Kawali, Ciamis ini menyatakan tentang perpindahan pusat pemerintahan dari Pakuan Pajajaran ke Kawali. B. Cerita Kitab. Kitab Cerita Kidung Sundaya menceritakan tentang kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran Bubat atau Majapahit dan kekalahan Sri Baduga Maharaja beserta putrinya. Kitab Cerita Parahyangan menceritakan tentang pengganti Raja Sri Baduga setelah Perang Bubat yakni Hyang Wunisora. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran berbeda dengan kerajaan lain yang berjaya pada kepemimpinan raja-raja kesekian. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran ini justru kebalikannya. Selama kerajaan ini berdiri, masa jayanya adalah pada awal-awal dibangun, yakni pada masa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Beliau berhasil membawa masa kejayaan pada kerajaan ini. Segala aspek beliau kembangkan dari perekonomian, pertahanan, bahkan sampai aspek spiritual. Prabu Siliwangi berhasil membuat telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membangun jalan utama yang menghubungkan ibu kota Pakuan dan Wanagiri, memperkuat pertahanan kerajaan, membuat pertunjukan, menyusun undang-undang kerajaan. Dari segi spiritual, beliau sengaja membuat sebuah desa khusus pendeta. Ini bertujuan agar kehidupan beragama berjalan lancar. Hal-hal tersebut merupakan masa kejayaan Kerajaan Pajajaran yang tentunya membuat rakyatnya semakin nyaman dan makmur. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran.
Kerajaan Pajajaran hancur setelah mendapat serangan dari sejumlah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Banten dengan bantuan Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Demak. Awal mula kehancuran Kerajaan Pajajaran terjadi saat pengaruh ajaran Islam mulai menyebar di bumi Pasundan dan membuat resah Prabu Siliwangi. Upaya pembatasan pedagang Muslim yang masuk dan singgah di pelabuhan Kerajaan Sunda pun dilakukan. Namun, upaya ini tak berhasil. Tahun 1527. Kesultanan Banten dan Cirebon meningkatkan tekanan pada Kerajaan Pajajaran dengan merebut pelabuhan Sunda Kelapa yang melemahkan Pajajaran dan Portugis. Lalu pada tahun 1570 Raja Banten, Maulana Yusuf berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran runtuh karena datangnya Kerajaan Banten untuk menguasai Pajajaran selanjutnya. Umat Hindu yang tidak mau tunduk kepada penguasa Islam melarikan diri ke daerah pedalaman yang sekarang disebut suku Baduy.